pengalaman yang saya dapatkan yang dari teman-teman yang lulus dan saya terapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menjawab soal itu, jangan soal yang sulit. Jadi kita perlu mencari soal yang lebih mudah dulu. Jadi karena saya orang matematika, senang di TIU yang ada matematikanya, intelijensi umumnya, saya langsung lompat ke nomor 30-an lebih itu di TIU itu. Saya cari itu dulu, saya kerja itu dulu, baru ke TBK, kemudian ke TKP. Tapi trik ini tidak cocok juga waktu ternyata di 2019 kalau nggak salah. Banyak teman-teman yang tidak lulus di situ karena Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hairudin di channel KG Hairi, channel yang akan terus berbagi buat teman-teman, terutama di dunia pendidikan terkait tips dan trik dan juga pengalaman-pengalaman yang lain yang bermanfaat buat teman-teman. Baik, teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana pengalaman saya bisa menjadi salah satu peserta yang lolos tes seleksi CPNS pada tahun 2014. Jadi waktu saya selesai di 2013 itu di PGSD S1 di FIP UNM di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, FIP UNM, selesai 2013. Kemudian ada pengangkatan CPNS waktu itu juga, dan ternyata sambil mempersiapkan berkasnya, ternyata pada saat sampai tutup pendaftarannya, berkas saya belum selesai secara keseluruhan ya. Nah, yang mau saya ceritakan selanjutnya adalah sambil kuliah S2 sambil ngajar di sekolah swasta, ada kesempatan mendaftar PNS guru SD di tahun 2014 itu. Nah, itu saya maksimalkan juga. Saya coba daftar dan saya tembaknya di Goa, di Kabupaten Goa, tempat saya mengabdi saat ini. Di Kabupaten Goa saat itu diterima 22 guru SD, guru kelas SD ya. Jadi saya lihat dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain yang dekat dari kampung halaman di Jeneponto, ini termasuk yang paling banyak. Jadi dari karena orang matematika lihat peluangnya lebih besar lah ya, walaupun ternyata luar biasa juga pendaftarnya, ribuan pendaftar di Kabupaten Goa. Dan itu setelah itu ikut daftar, pemberkasan selesai, ikut tes. Nah, karena waktu di 2013 itu gagal mendaftar dan gagal ikut tes, tapi saya sudah belajar ambil beberapa bahan yang harus dipelajari untuk ikut seleksi CPNS. Saya coba ambil dari beberapa teman, kadang juga ke toko buku lihat-lihat materi-materi apa sih yang ditanyakan di tes CPNS itu. Jadi saya akses internet kan sudah bagus ya, jadi saya memanfaatkan juga Google untuk mencari bahan, cari bahan, kumpulkan bahan, bahkan soal-soal ya, latihan soal itu saya maksimalkan di internet juga. Dan alhamdulillah dari treatment latihan, belajar dan seterusnya, berdoa dan sebagainya ya, karena itu juga penting, dan dinyatakan lulus. Nah, yang menarik pada waktu itu adalah ada beberapa pengalaman yang saya dapatkan yang dari teman-teman yang lulus dan saya terapkan. Salah satunya adalah bagaimana kita menjawab soal itu, jangan soal yang sulit. Jadi kita perlu mencari soal yang lebih mudah dulu. Jadi karena saya orang matematika, senang di TIU yang ada matematikanya, intelijensi umumnya, saya langsung lompat ke nomor 30-an lebih itu di TIU itu. Saya cari itu dulu, saya kerja itu dulu, baru ke TBK, kemudian ke TKP. Nanti kan TKP nilainya ada ya poinnya 1, 2, 3, 4, 5 dari semua pilihan itu. Sisa kita melihat yang mana yang terbaik, sehingga kita bisa berkejaran waktu. Tapi trik ini tidak cocok juga waktu ternyata di 2019 kalau nggak salah. Banyak teman-teman yang tidak lulus di situ karena tidak mencapai passing grade, karena skor minimal dari TKP-nya dinaikkan, dan soalnya agak membingungkan katanya. Akhirnya ternyata yang banyak lulus di situ adalah pada saat di TKP-nya dulu yang dikerjakan, karena passing grade-nya terlalu tinggi. Nah, kemudian banyak yang tidak lulus passing grade, tapi
di situ kan ada kebijakan lagi. Nah, kita kembali lagi ke tips triknya. Nah, selain itu saya juga menerapkan teman-teman, yaitu tenang ya. Jadi fokus, mindfulness pada saat mengerjakan soal. Bahkan sebelumnya saya sudah mempersiapkan, karena kita mau mindfulness, kita mau fokus di soalnya. 100 soal dengan jumlah waktu 90 menit, berarti satu soal kurang dari 1 menit, itu butuh mindfulness. Jadi setelah sebelum kita mau tes itu kita sudah harus mempersiapkan diri. Maksudnya persiapannya itu selain belajar, berdoa itu, setelah di tempat tesnya itu kita mau tes itu kita sudah persiapkan diri. Jadi perlu nutrisi ya, untuk makan tentu jangan sampai lapar teman-teman, tapi jangan juga sampai terlalu kenyang nanti jadi ngantuk. Tapi jangan sampai lapar. Yang selanjutnya, jangan terlalu banyak aktivitas yang kurang maksudnya aktivitas yang tidak efektif lah, yang kita tidak butuhkan, yang membuang banyak energi, itu kita hindari. Termasuk apa? Termasuk banyak bicara. Kan biasanya kalau kita ke tempat tes tuh, kita ketemu dengan semua teman-teman, pastilah ketemu dengan teman kita pada saat kita mau tes itu. Nah, kadang kita banyak bicara tuh sama teman-teman, ngobrol, ketawa dan sebagainya. Menurut saya itu membuang banyak energi. Nah, kalau dia membuang banyak energi pada saat itu, maka pada saat kita tes nantinya, sebentar itu pada saat tes itu energi kita sudah berkurang. Nah, apalagi sudah menunggu berjam-jam. Ini tes itu bisa mempengaruhi kekuatan kita untuk memilih jawaban yang tepat. Konsentrasi kita ya mungkin berkurang pada saat kita tes, karena banyak membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak penting seperti ngobrol. Nah, kalau menurut saya, selain tenang dan energinya mencukupi pada saat sebelum tes itu, tipsnya adalah kurangi berbicara dengan teman atau orang lain. Bahkan kan ada beberapa orang, karena kita orang Indonesia ramah, kalau bahkan baru kali pertama ketemu itu sudah bisa berbicara panjang lebar, berbincang panjang lebar ya kan. Nah, itu kita hindari. Jadi bisa kita cut pembicaraan atau menjawab seadanya saja, jangan malah kita tambahkan lagi topik yang lain kayak gitu. Jadi pada saat dia bicara kita tanggapi dengan secukupnya saja, tenang juga. Nah tenang ini kita bisa dapatkan dari mengingat kepada Allah, mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Karena ternyata saya baru dapat jawabannya di surah Ar-Ra'd ayat 28. Di situ disebutkan, hai orang beriman, hati akan menjadi tenang dengan mengingat kepada Allah. Mengingatlah kepada Allah, maka hati akan tenang. Nah, yang saya lakukan selama ini itu kalau sebelum tes adalah berzikir. Jadi zikir, doa itu tidak pernah putus ya, kita usahakan tidak putus sebelum tes itu. Supaya apa? Supaya tenang. Kan kita biasa ya debar-debar ya, maksudnya khawatir begitu, bagaimana kalau tidak lulus, bagaimana sebentar nih tesnya, bagaimana soalnya. Itu bisa kita bisa saja pasti kita tidak tenang. Semua orang pasti merasakan itu. Tapi kita harus tenang ya, karena tenang ini akan mempengaruhi kemampuan kita dalam menjawab. Jadi akan mempengaruhi kemampuan kita menjawab soalnya. Karena dengan tenang logika kita bisa jalan. Nah, kalau logika kita bisa jalan, bahkan soal yang kita tidak tahu jawabannya kita bisa pikirkan dengan logik ya, dengan masuk akal untuk memilih jawaban yang mana nih yang benar kayak gitu. Nah, setelah itu setelah tenang, setelah mendapatkan tenang dari berzikir, di dalam mengerjakan soal juga kita harus mindfulness, fokusnya ke soal kita, ke layar kita saja, tidak usah perhatikan hal yang lain yang ada di dalam ruangan itu. Bahkan cari jodoh pada saat tes jangan dulu ya, lihat-lihat yang mana nih yang kuning-kuning, itu yang jadi perhatian kita, jangan dulu ya. Ini waktunya kepepet nih, satu soal kurang dari 1 menit, jadi fokusnya ke soalnya itu gitu. Jadi usahakan teman-teman mindfulness ya. Bahkan apa yang terjadi di sekitar kita, misalnya ada teman yang komputernya itu bermasalah, itu bukan urusan kita ya, itu urusannya tim teknis atau pengawas ruangan gitu, bukan kita. Jangan dulu lah, tahan dulu lah jiwa sosial kita gitu. Jangan dulu kita yang ikut campur, karena waktu kita akan terus jalan gitu. Jadi fokus di situ. Oke. Jadi itu tips trik yang saya gunakan pada saat saya
mengikuti tes CPNS pada tahun 2014 dan alhamdulillah dinyatakan lulus dengan nilai yang maksimal. Maksud saya maksimal untuk di prodi saya waktu itu, di formasi guru SD Kabupaten Goa. Saya kira demikian apa yang bisa saya bagikan, pengalaman yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini silahkan like, komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang dan bisa berbagi hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang lainnya. Salam sukses untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.